Jadi ada beberapa sumber dosa itu. Pertama mungkin dari kedua orang tua kita. Ruasnya daripada orang tua ya paman, tante, seperti itu misalnya, termasuk mertua. Itu termasuk orang tua kita itu ruasnya. Kemudian saudara, ruasnya saudara itu adalah sepupu, mungkin ada pernah kita tidak cocok atau bagaimana, itu semua menimbulkan dosa. Termasuk ruasnya sepupu itu adalah sepupu 2 kali, itu ruasnya semua. Bisa juga ponakan, kemudian bisa juga suami kepada istri juga kepada suami. Misalnya biasa lah namanya kehidupan budi ya, kehidupan rumah tangga itu ya, itu saja. Biasa piring kalau kita cuci tidak pecah di piring, tapi kalau diletak begini bunyi Pak di bunyi bunyi. Nah seperti itu, bukan bahwa bunyi itu pecah, tidak. Nah begitulah namanya kehidupan rumah tangga, tetap rukun. Inilah tadi bunyinya itu adalah dosa. Itu yang kita harus saling memaafkan kalau ada kekeliruan, seperti itu. Karena biasa ada terjadi begini Pak. Jadi minta maaf, bisa saya sedikit cerita Pak Di. Ada kemarin itu, saya tidak sebut namanya, ada seorang ibu itu dia berlubang kakinya di sini, telapak kakinya berlubang. Kata dokter menurut dia itu penyakit gula. Itu gulanya katanya sudah lebih 400. Sudah minum obat tidak ada perubahan. Datang kemari, mungkin ada salah satu temannya yang tanya, datang kemari. Akhirnya ibu itu saya tanya, Bu, kita tahu itu kenapa begitu ke kita? Saya tidak tahu. Bisa saya kasih tahu? Ya bisa. Jadi minta maaf Budi, saya tanya seperti itu. Ini ke kita kemarin ini Bu, minta maaf. Kayaknya ada kesalahannya. Kemungkinan apakah pernah menendang atau siapa kira-kira pernah kita tendang? Iya, suamiku Puang. Misalnya Budi, tendang suaminya. Sudah kita minta maaf sama suami, bila baikan begitu saja. Akhirnya itulah terjadi tadi. Maka dihukumlah oleh Allah tadi itu, diperingatkan lewat penyakit supaya minta maaf kepada suaminya. Jadi ibu mau sembuh kakinya? Iya mau Puang. Ya, kalau begitu nanti ibu pulang ke rumahnya, nanti minta maaf sama Bapak ya. Minta maaf. Oh iya, jadi diobati. Kalau diobati kita cabut itu yang tidak baik, dia menumpang di sini tadi, pulang ke rumahnya. Alhamdulillah, mungkin dia lakukan tadi itu apa yang saya sampaikan. 3 hari ketemu sudah kering tadi ini, kering. Bahkan tadi itu kan dia berlubang tadi, sudah mulai naik dagingnya. Berarti betul-betul dosa yang bikin penyakit. Penyakit itu adalah dosa. Dosa itu ditempati setan atau jin. Jadi setan jin ini yang banyak berkeliaran di muka bumi ini, cuma celah saja nak cari. Ketika kita jengkel, sudah masuk itu. Itu kan jengkel itu belum tentu ada keluar, tapi itu rumah muka lain. Misalnya saja Pak Di, apalagi kalau sudah menyimpan di sini, maksudnya menyimpang. Pernah itu misalnya begini, kita marah kepada orang, tapi kalau saya marah ini, saya tidak mau marahi. Misalnya saya punya istri, misalnya saja tidak baik misalnya, tapi dipendam. Apakah dikasih keluar atau tidak? Jangan dikasih keluar tadi itu marahnya, jangan. Diilaskan tadi apa yang terjadi, maka tidak terpendam di sini. Misalnya Pak Di, misalnya, karena terpendam tadi di sini, maka itu lebih biasa menjadi sesak nafas, sakit lambung, atau pernah memang biasa keluar agak, misalnya keluar dari kata-kata dari mulut ini agak kurang sopan, misalnya sedikit agak lancar misalnya. Itulah biasa sakit di sini, lambung. Tak biasa minum obat, tidak mampang. Seperti itu.
Atau misalnya bisa saja kepada orang lain misalnya. Orang lain. Nah, itulah biasa sakit di sini, Pak. Kemudian misalnya selalu kita berpikir ada masalah yang kita pikir hanya sakit di sini, terbebani di sini, sakit di sini, kemudian sakit di sini. Cuma itu juga. Itu intinya. Kan sakit di sini. Ada masalah dipendam, itu tidak bisa diilaskan kejadian itu, hanya tersimpan di sini. Itulah menjadi lambung. Penyakit lambung tidak bisa menjadi sesak napas. Nah, itu solusinya Pak Di. Insya Allah nanti kalau diobati nanti di sana, nanti saya tuntun nanti kita cukup istighfar saja, nanti dicabut yang tidak baik, selain nanti dirasa. Ya, kita boleh Pak. Ya di sini dulu. Siapa namanya Pak? Ikram. Ikram. Ikram Dwi Putra Muiz. Siapa? Ikram Dwi Putra Muiz. Oh iya, Ikram. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yu'alika wa tinu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang beri ampunan kecuali hanya Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kami, dosa batin kami. Khususnya kepada saudara kami. Ya Allah, apabila ada dosa-dosanya yang menyebabkan dia sakit, terganggu tubuhnya, lahir batin ya Allah. Menyebabkan sakit lambungnya ya Allah, lehernya ya Allah. Dan mungkin kepalanya juga sakit ya Allah. Tolong diampuni dosanya ya. Baik dosa disengaja maupun tidak disengaja, dosa besar dosa. Dosa. Ya Allah, tidak ada yang beri ampunan kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang beri ampunan kecuali hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang mengangkat penyakitnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, apabila di dalam tubuhnya ada kekuatan-kekuatan jahat, iblis, jin, syaitan, ilmu sihir, ilmu santet, guna-guna mantra-mantra, ilmu felek, atau kekuatan tajam, tolong dilumpuhkan ya, musnahkan ya, hancurkan ya Allah, hancurkan. Angkat semua dari tubuhnya, bersihkanlah. Al-Fatih ya Alhamdulillah. Dan mungkin di atas Pak.